Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa puasa kita telah berada di pertengahan. Seumpami tiang menika kepingin puasanya itu semakin bisa dirasakan, dinikmati, maka puasa kita harus seperti halnya naik sepeda motor. Awal mulanya ngegas kalem-kalem, lalu naik agak lebih cepat, lalu kemudian turun. Nah, di pertengahan ini ketika orang banyak mulai lalai, sehingga tarawehnya mulai di jalan-jalan, kita mulai ngegas naik lagi. Disitulah kemudian kita berusaha merasakan benar-benar bahagia ternyata, bahwa orang yang berpuasa itu sesuai dengan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, walisa'im farhatan yafrohuhuma. Kebahagiaan orang yang berpuasa itu ada dua. Pertama adalah idza aftara fariha bi fitrih. Ketika berada pada waktu takjil dan berbuka. Ini tentunya kita ternyata semakin bisa merasakan bagaimana ketika sudah terbiasa melakukan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Maka takjil itu benar-benar nikmat, walau hanya seteguk air. Ini catatan yang harus dimantapkan dalam hati, supaya nggih bener-bener estu ketika waktu takjil nasib kita ini sama. Nggak kaya, nggak miskin, nggak punya jabatan, ataupun juga tidak punya jabatan. Ketika kita berada pada posisi mendekati takjil, sama-sama menunggu adzan maghrib kan, maka saat itu pula kita hanya berharap seteguk air. Dan juga kita hanya berharap sebiji kurma. Sehingga ketika itu azan dikumandangkan, maka takjil kita lakukan. Disitulah nikmatnya benar-benar wabtalatil uruku, tenggorokan, kerongkongan yang kering selama kita puasa terkena aliran air adem, ancles, dan di dalam hati akan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Bisakah seperti itu? Mari kita coba latihan terus mumpung puasa belum meninggalkan kita. Insya Allah benar-benar bahagia lahir maupun batin. Cukup dengan seteguk air, cukup dengan 3 kurma, kita akan menjadi kuat. Dan benar-benar sumutasiku, berpuasalah kalian semuanya, maka kemudian kalian akan sehat. Itu benar-benar terbukti. Karena kita sedang berada untuk memperbesar kenikmatan-kenikmatan rohaniah di atas kenikmatan-kenikmatan jasadiah. Itu kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Tapi kalau modelnya takjil kita itu sudah dirangkap dengan buka dan disantap semuanya, jenengan rasakan. Kira-kira yang bahagia pastilah jasadnya. Gedek-gedek enggak karu-karuan sampai mulai kita habis meninggalkan makanan, belum bersih juga, lalu kemudian berat badan kita, sholat maghrib sudah berat, habis itu mau berangkat sholat isya berjamaah juga berat, waktu sholat taraweh ongap angop, kelingan mangan mana. Inilah hal-hal yang sifatnya perlu untuk segera kita hindari dan kita menuju kepada afroh, kepada kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kebahagiaan ketika orang mendapatkan mendapatkan takjil dan berbuka sesuai standar dan tuntunan Rasulullah SAW. Dan tentunya yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Kita akan merasakan puasa kita manakala berhasil, sifat-sifat ruhaniah itu muncul banyak. Kasih sayang kita kepada anak yatim,
kasih sayang kita kepada fakir miskin, merasa rindu akan amaliah-amaliah Ramadan di luar bulan Ramadan, semakin menggebu-gebu fastabiqul khairat untuk semakin berbuat baik, dan janji Allah akan ditunjukkan ketika kemudian kita kelak di yaumil qiyamah akan bisa bertemu, menatap, memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang luar biasa, dan itu dirasakan oleh orang yang berpuasa. Bahkan disediakan pintu khusus namanya Ar-Royan, pintu khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Satu permohonan kita semuanya, mudah-mudahan puasa kita di bulan ini, di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menyambung rasa bahagia ini, mari kita ngilmoni puasa kita. Apa yang harus dingilmoni? Pertama yang dingilmoni untuk kita itu bagaimana kita bisa hifdzul lisan wal jamarih. Hifdzul lisan wal jawarih, yaitu menjaga lisan dan menjaga anggota tubuh kita dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lisan maupun lidah ini berada di dalam mulut kita. Tentunya ini ketika keluar, maka ucapan kotor akan keluar. Tapi alhamdulillahnya ya Allah, Ramadan membentuk lingkungan yang luar biasa, sehingga mau misuh itu saja, itu sudah pikir-pikir. Poso lorek, kan gitu. Makanya ada koma sedikit, ada rasa sungkan. Nah, dari rasa sungkan itu, mulailah kemudian berusaha untuk meninggalkan qaula zur, yaitu kata-kata kotor yang sempat terucap menjadi tidak terucap di bulan suci Ramadan. Harus kita berjuang dan harus kita berkorban. Makanya kalau Anda dan saya cinta akan Ramadan, maka kita membutuhkan pengorbanan. Cinta tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Makanya kita ini supaya kemudian lisan kita supaya tidak keluar, maka kita biasanya ditutup dengan tidur, dengan diniati supaya terhindar dari maksiat dan terhindar dari kumpulan-kumpulan. Itu bukan majelis untuk membaca Al-Quran, tapi majelis rasan-rasan. Dihentikan dengan itu. Nah, inilah para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita jaga, kita ngilmoni. Apa yang dingilmoni? Lisan maupun lidah kita yang selama ini masih terbungkus pada mulut ini, kita upayakan Ramadan kali ini benar-benar terkunci untuk mengatakan sesuatu yang sifatnya menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita upayakan agar supaya diri kita ini akrab dengan Al-Quran. Bagaimana akrab dengan Al-Quran? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Pertama, baca. Yang kedua, fahami. Dan yang ketiga, amalkan. Baca. Baca. Paham artinya, enggak paham artinya, baca. Karena per huruf itu ada fadilahnya, ada ganjarannya, ada pahalanya. Dan kemudian ketika kita membaca Al-Quran sampai khatam Al-Quran, 60.000 malaikat membersamai kita, mengaminkan doa-doa kita. Ini hal yang kemudian patut untuk kita camkan dalam hati supaya kita lebih akrab dengan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau Ramadan 60 kali khatam. Berarti 1 hari 2 kali khatam. Semakin naik lagi derajatnya menuju ke para sahabat. Sahabat itu pekerjaan utamanya menghafal Quran. Maka Rasulullah sedih kalau ada sahabat yang wafat, karena wafatnya sahabat itu bersamaan dengan hilangnya hafalan. Hilangnya Al-Quran yang dalam hafalannya, dan juga hilanglah ilmu ketika membersamai Rasulullah. Maka dari itu alhamdulillah kita masih ada bimbingan dari guru-guru kita yang ahli Quran.
selalulah manfaatkan bahwa Syahrul Quran, bulan suci Ramadan ini, untuk kita akrabkan dengan Al-Quran, caranya baca. Lalu kemudian yang kedua caranya, pahami. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran dengan maknanya. Caranya, ngaji. Ulama di pondok ini membaca tafsir Jalalain. Ulama membaca tafsirul ayatil ahkam. Ulama ini membaca tafsir Al-Munir. Itu kalaupun kita punya kesempatan dan kesehatan, hadir. Walaupun proses kilatan, kita kebanyakan ngantuk, tidak apa-apa. Tapi keberkahan ketika ikut memahami Al-Quran, alhamdulillah kita bisa mendatanginya. Kalau tidak bisa Pak, online. Misalkan menyimak khusus kepada Gus Baha, atau menyimak khusus kepada orang-orang yang ahli Quran, yang akhirnya kemudian beliau mengkaji khusus tentang At-Tibyan misalnya, fi hamalatil Quran. Menyimak khusus seorang ulama yang membacakan Fathul Mannan misalkan. Sehingga kemudian kita ini semakin akrab dengan Al-Quran. Dan yang ketiga caranya adalah yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya tentunya kalau Al-Quran isinya adalah full. Apa yang ada dalam kehidupan ini semua ada. Maka caranya mengamalkan Al-Quran, kita tinggal lihat. Apakah kita bisa menjadikan Al-Quran ini menjadi imam kita? Kalau kita menjadikan Al-Quran ini menjadi imam kita, cerdas kita semuanya. Karena seluruh ide manusia di seluruh dunia ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi jangan merasa cerdas, karena semuanya ide itu ternyata ada dalam Al-Quran. Kita pahami satu ayat, 1000 tafsir. Yang melahirkan banyak orang, kemudian banyak ulama tafsir, ada yang menafsiri sekian. Itu satu ayat. Bahkan satu ayat itu menjadi syifa, menjadi obat, baik obat lahir maupun obat batin. Contoh, ada orang ketika dirinya itu sedih, maka kemudian dia bacakan surat Yasin, maka kesedihannya menjadi terobati. Ketika waktu dia mendapatkan kebahagiaan, anaknya ulang tahun, maka dia bacakan surat Muhammad. Dia bacakan surat ataupun kemudian dia bacakan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Itu disampaikan di saat anaknya ulang tahun. Subhanallah. Tambah syukur, tambah nikmat. Ketika kita punya uang banyak dan kita membaca wa amma bi ni'mati rabbika wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits dalam surat Ad-Duha, maka ternyata akhirnya kita bisa berbagi. Bahkan sampai kemudian menjadi jimat. Ketika kemudian kita berjalan naik sepeda motor, depan ada cegatan polisi, kita baca sumum bukmun umyung fahum la yubsirun, sumum bukmun umyung fahum la yaqilun. Bisa kita baca. Ternyata juga ada lagi ketika kita mau berpidato, terus terasa berat, kita mengatakan satu, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri, dan seterusnya. Ketika kemudian kita mengalami kesulitan, baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, ila akhir. Ketika kemudian kita merasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam diri kita, kita baca surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, ila akhir. Semua itu membutuhkan ilmu. Dan kita semuanya ngilmoni supaya kita akrab dengan Al-Quran, caranya amalkan isi Al-Quran. Contoh konkret lagi, jenengan sama saya pasti tidur, tapi sebelum tidur wudhu. Setelah wudhu ada ayat kursi, baca ayat kursi. Setelah itu baca surat Mu'awwadain, surat Mu'awwadain. Mulai dari Qul a'udzu birabbil falaq sampai Qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian kita akhirnya membaca doa, Allahumma
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, itu dingilmoni. Dan insya Allah kalau seperti itu kita akan merasakan bagaimana puasa kita terasa nikmat. Terakhir, kita semuanya sebentar lagi sudah mencapai 10 hari yang terakhir. Ketno munggah sore. Kalau Kanjeng Nabi akhirnya kemudian banyak di masjid, banyak i'tikaf, maka kita juga harus belajar. Sekalipun kita tidak melupakan aktivitas hidup kita, bekerja tetap seperti biasanya, mencari penghidupan, penghasilan, ya kita lakukan. Tapi sebatas itu, jangan pernah melupakan akan kita sebentar lagi ditinggalkan Ramadan. Upayakan kita semangat, kita isi malam likuran. Siapa tahu Allah mentakdirkan kita akan adanya turunnya Lailatul Qadar ada pada keluarga kita. Sehingga kita semuanya mendapatkan ampunan Allah. Sehingga keluarga kita benar-benar menjadi baiti jannati. Anak manut, istri manut, keluarga besar yang hatinya keras menjadi lembut. Keluarga besar kita yang susah dinasihati menjadi mudah dinasihati. Insya Allah kita menjelang hari raya, bahkan hari raya pun kita akan pakai baju baru. Orang pikirannya baju baru adalah bajunya harus dibeli di mall dan sebagainya. Tetapi kita sebagai orang yang berpuasa, kita memakai baju baru adalah yang hakiki. Kita memiliki iman yang baru, kita memiliki ketakwaan yang baru untuk menjadi benteng dari segala macam godaan 11 bulan yang akan datang. Hadirin para pemirsa yang mudah-mudahan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah sedikit perenungan kita di pertengahan Ramadan ini, dan mudah-mudahan panjenengan semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama untuk belajar terus ngilmoni poso ini. Mudah-mudahan dengan ngilmoni poso kita bisa merasakan kenikmatan, kelezatan Ramadan, dan tentunya keberkahan di bulan suci Ramadan. Kalau pergi janganlah sendiri, nanti bisa kehabisan waktu. Saya Zainal Harifin Al-Nganjui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.